saudara-saudaraku sekalian, cerita mudik yang saat ini tentu menjadi trending topik, ya kita tahu bahwa ini semua kebijakan dari tahun lalu juga sebetulnya sudah diambil. Hanya memang lebih diperketat tahun ini karena adanya kejadian di India dan khawatir bisa sama terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Presiden bersama semua Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran kabinet itu mengambil kebijakan untuk larangan mudik. Ya, dari tanggal 6 ini sampai 17 Mei. Dimaksudkan ini sebetulnya kita harus memahami persepsinya. Tentu beliau-beliau itu memahami bagaimana perasaan batin kita yang rindu akan kampung dan bertemu sanak keluarga dan orang tua dan sebagainya. Namun dalam kondisi seperti ini, kita juga harus bijak dan negarawan. Jadilah masyarakat yang berpikir besar, karena disinilah kita diuji. Apakah kita mampu untuk berpikir besar, untuk mengalahkan apa yang mungkin menjadi selama ini, ya tentu semuanya juga ingin pulang kampung. Tapi ketika dilakukan serentak, di mana-mana terjadi penumpukan orang, mulai dari antrian sampai kepada transportasi massal, sampai kepada baik di kapal maupun di pesawat maupun di bandara, di pelabuhan, di dermaga atau terminal atau di tempat-tempat pusat perbelanjaan dan sebagainya, dan juga di kampung kita mungkin di sana sini kita terjadi pertemuan. Ini sebetulnya sangat beresiko sekali ketika itu terjadi pada waktu yang bersamaan. Apa yang disampaikan Bapak Presiden bersama jajaran kabinet, sebetulnya di sini kita melakukan pengendalian supaya kita memahami bahwasannya untuk Hari Raya Idul Fitri ini kita menahan diri. Ya tentu bisa semua dilakukan dengan Zoom meeting atau video call dan sebagainya. Sekarang teknologi sudah sangat canggih. Kita bisa bertemu dengan keluarga 10-15 orang sekaligus pun bisa kita komunikasi. Yang penting semuanya sehat di kampung. Yang penting semuanya tahu bahwa kita dalam keadaan baik. Malah justru kita tidak mau menimbulkan kesedihan-kesedihan. Jangan sampai kita maksakan diri pulang kampung, kemudian kita ini jadi pembawa. Jangan dipaksakan. Mungkin masih ada waktu-waktu lain nanti ketika sudah semuanya situasinya tidak lagi dalam keadaan perayaan bersama, nanti bisa saja ada yang baru bisa kembali nanti. Yang penting kan semuanya meyakinkan bahwa kita semua sehat-sehat, baik yang berada di luar daerah keluarganya, ya baik itu orang tuanya maupun anak-anaknya dan cucu dan sebagainya, semua sehat. Saya yakin saudara-saudaraku sekalian, Bapak Presiden maupun pengambil kebijakan tentu ingin bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dengan cara inilah langkah bijak ya yang diambil, tentu untuk mengajak semua menyelamatkan bagaimana agar kita ini tidak menimbulkan keparahan yang lebih jauh lebih tentu akan membuat kesedihan yang luar biasa. Kita di Indonesia termasuk di Kuburaya ini, saya mengajak mari kita berpikir bijak, apalagi menjelang hari raya, hari kemenangan. Bagi kita, ya terutama bagi umat muslim, kemenangan itu kan sebetulnya substansinya adalah kemenangan dari kita mampu mengalahkan nafsu kita, mampu mengalahkan hal-hal yang membawa kita kepada hal-hal yang justru tidak baik. Nah, disitulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Jadi saya kira, mari kita menahan diri. Disinilah kemenangan yang sebetulnya, bahwasannya kita menggunakan masker, kita mengalah untuk supaya melindungi orang ini, justru disinilah membuktikan bahwa kita justru punya derajat yang tinggi. Derajat keikhlasan yang tinggi itulah yang sebetulnya membuat kebahagiaan yang baik bagi semua.